Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryandra Fadilah, biasa dipanggil Arya. Saya dari kelas 11 IPS 1 di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Oke, organisasi pertama di lingkungan SMA yang saya pilih adalah organisasi lingkungan hidup, dan organisasi kedua di lingkungan Binsan adalah organisasi Tarbawi. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang artikel yang telah diberikan melalui media WhatsApp. Oke, kita langsung ke artikel pertama atau organisasi pertama yang berada di lingkungan SMA, yaitu organisasi lingkungan hidup. Dalam artikel yang berjudul Hedonisme Salah Satu Penyebab dari Perubahan Iklim dan Pemanasan Global yang Semakin Cepat, di situ dijelaskan bahwa gaya hidup hedonisme atau gaya hidup yang konsumtif itu mempercepat laju perubahan iklim dan laju pemanasan global. Memang benar, di artikel situ sudah dijelaskan karena gaya hidup yang konsumtif, mereka lebih senang menggunakan hal-hal yang praktis seperti plastik, mungkin kertas yang akan mencemari lingkungan, atau barang-barang lain yang akan mencemari lingkungan. Tapi sebenarnya di Indonesia ini sudah dari tahun 1940-an itu plastik sudah masuk di negara kita. Jadi sebenarnya sudah sangat susah untuk masyarakat Indonesia untuk pergi dari yang namanya plastik, karena sangat mudah itu. Lalu dari artikel tersebut sebenarnya saya kurang setuju, karena sebenarnya yang membutuhkan pemahaman lebih atau membutuhkan pengertian lebih untuk melakukan yang namanya hidup sehat, hidup bersih, lingkungan yang bersih itu adalah orang kalangan bawah atau orang-orang yang masalah ekonominya sangat rendah. Karena apa? Karena dijelaskan bahwa orang hedonisme itu bisa dimiliki lebih mirip adalah orang kalangan atas yang memiliki kecukupan berlebihan. Karena kita ambil salah satu contoh, minuman botol plastik. Kenapa orang lebih sering menggunakan botol plastik? Karena harganya yang murah, dan harga murah itu lebih dijelaskan, dicocokkan dengan kalangan bawah. Karena apa? Karena seperti ini bisa dijelaskan, mereka ekonomi memiliki yang pas-pasan, berbeda dengan orang-orang kalangan atas. Karena kalangan atas memiliki uang yang berlebihan, dan mereka sering mendapatkan info-info untuk gerakan sehat karena mereka sudah terbiasa untuk melakukan hidup sehat di lingkungan rumah dan mendapat pendidikan yang lebih. Berbeda dengan orang kalangan bawah yang mereka harus berpikir untuk berulang-ulang untuk melakukan hal-hal yang mungkin untuk hidup sehat karena biaya yang lebih mahal. Seperti botol minum saja, botol minum plastik jelas lebih murah daripada kita harus membeli botol minum terlebih dahulu, dan kita harus membeli dispenser atau galonnya untuk kita minum. Itu jelas tidak praktis bagi orang-orang yang berada di kalangan bawah, karena mereka yang pikirkan adalah hanya kepraktisan, simple, mudah untuk dijangkau. Jadi harapannya adalah untuk organisasi lingkungan hidup yang berada di kawasan Nurul Fikri itu bisa mengajak untuk masyarakat luar, tidak hanya masyarakat pesantren, untuk bergaya hidup bersih, seperti kita membantu untuk contoh saja memberikan botol minum kepada mereka agar mengurangi yang namanya plastik. Kita mulai step by step. Dan harapan saya juga di organisasi lingkungan hidup adalah dukungan dari semua orang, dari masyarakat, dari warga, dari karyawan Nurul Fikri, guru, dan murid-muridnya yang pasti. Karena bagi apa? Karena bagi kami lingkungan hidup adalah yang bertugas untuk membuat lingkungan Nurul Fikri Boarding School menjadi asri. Tidak hanya berguna bagi organisasi, bagi SMA, tapi bagi seluruh masyarakat yang berada di kawasan Nurul Fikri dan berada di kawasan Cinangka, mungkin di Kabupaten Serang juga. Oke, kita lanjut yang kedua. Di artikel yang berikutnya yang itu dengan jelas adalah organisasi Tarbawi. Oke, di organisasi Tarbawi, di artikel tersebut menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang penting di dalam pendidikan Islam, pendidikan agama, dan pendidikan dunia juga. Karena bagi saya, karakter itu adalah hasil dari semua apa yang telah kita pelajari, dari ilmu dunia dan ilmu akhirat yang berujung kepada karakter. Sebenarnya yang berada di artikel tersebut sudah sangat jelas sekali, sudah sangat rinci tentang apa itu pendidikan karakter. Maka dari situ saya beranggapan bahwa pendidikan karakter ini adalah salah satu kunci yang kuat selain ilmu yang berada di dunia juga. Karena pendidikan karakter ini harus bisa disinkronisasikan dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat yang akan menjadikan pendidikan karakter ini sangat penting, sangat menjadi kunci untuk kita menjadi kesuksesan di dunia nanti. Menjadi kita kunci di mata orang lain, bagaimana sih karakter kita, karakter apa yang kita miliki, karakter baik atau buruk. Untuk mendapatkan karakter yang baik itu, maka dari situ kita harus belajar agama dan belajar dunia. Karena jika kita hanya belajar agama, kita akan malah orang yang menjadi sangat tidak suka yang namanya dunia. Padahal kita hidup di dunia dan harus bisa menyesuaikan dengan agama Islam yang ada di dunia ini. Lalu harapan saya di organisasi Tarbawi ini bisa
memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang berada di Nurul Fikri, karena ilmu yang bisa didapatkan dari kita adalah dari guru dan ditransfer ke kita dan kita sebarluaskan lagi kepada masyarakat Nurul Fikri, karena mungkin belum semua orang menikmati dengan membelajar Islam. Maka dari situ harapan saya bisa membuat belajar agama Islam itu lebih dengan cara-cara yang lebih mudah dan lebih asyik dan lebih suka didengar oleh orang lain. Maka mungkin dari situ artikel pada LDK kali ini, kedua artikel itu, mohon maaf bila ada salah, karena kesalahan datang dari diri saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.